Bayangkan, kamu berdiri di tengah hamparan batu kapur yang menyala-nyala di bawah terik matahari Mesir tahun 2580 SM. Debu halus menempel di kulitmu yang melepuh, bercampur keringat yang mengalir deras di punggung. Cambuk kulit hipopotamus mengiris udara di belakangmu. Kerak! Dan seorang pekerja yang terlambat 1 detik saja ambruk ke tanah dengan jeritan tertahan. Darah segar menetes di antara retakan batu. Di atas tanduk emas yang dinaikkan oleh 20 budak, Firaun Khufu menatapmu dengan mata dingin seperti batu obsidian. Arsitek, katanya dengan suara rendah yang lebih menakutkan dari teriakan. Piramida ini harus selesai sebelum banjir Nil berikutnya. Kamu menelan ludah, tenggorokan kering sempete pasir. Dan di detik itu, saat angin gurun meniup bau amis darah dan keringat ribuan tubuh, kamu menyadari dengan dingin yang menusuk tulang. Tidak ada jalan keluar. Kamu bukan budak, kamu lebih buruk. Kamu arsitek pribadi Fir'aun. Semuanya dimulai saat kamu berusia 5 tahun di sebuah desa kecil di tepi sungai Nil yang masih hijau. Ayahmu adalah tukang batu sederhana, tangannya kasar penuh kapalan karena bertahun-tahun memahat blok-blok untuk kuil-kuil kecil. Kamu ingat bau lumpur sungai yang basah di pagi hari, suara air yang mengalir pelan, dan bagaimana ayahmu mengajakmu duduk di bawah pohon kurma sambil menggambar garis-garis di tanah dengan tongkat. Pengawas kerajaan yang datang setiap musim panen mencatat nama anak laki-laki yang lincah dan cerdas. Ibumu selalu memelukmu terlalu erat saat itu, napasnya bergetar. Kamu belum mengerti, tapi udara di desa terasa lebih berat, seolah mata Fir'aun sudah mengawasi dari jauh. Usia 18 tahun, kamu sudah bukan anak kecil lagi. Ayahmu membawamu ke kuil dekat Memphis untuk belajar mengukur batu dengan tali nilon dan penggaris tembaga. Panas matahari siang membuat kepalamu pusing, tapi kamu belajar cepat. Sudut-sudut sempurna, perbandingan emas yang membuat bangunan tak pernah roboh. Guru-gurumu memuji, tapi ada harga yang harus dibayar. Setiap malam setelah pulang, kamu melihat ayahmu duduk diam di depan rumah, wajahnya gelap. Mereka sudah datang tadi, bisiknya suatu malam. Bau asap minyak lampu menyengat hidungmu. Mereka bilang bakatmu adalah hadiah untuk Fir'aun. Kita tak boleh menolak. Kamu merasakan dingin pertama kali di dada, meski udara malam Nil masih hangat. Itu adalah benih kesadaran bahwa hidupmu bukan milikmu. Usia 18 tahun, panggilan itu datang seperti vonis mati. Utusan Fir'aun tiba di desamu dengan kereta kuda emas, membawa gulungan papirus bermeterai. Mereka membacakan nama ayahmu dulu, lalu namamu. Kamu akan menjadi arsitek utama proyek piramida besar Khufu, kata mereka tanpa emosi. Ayahmu dipaksa berlutut, dan kamu melihat air mata di matanya untuk pertama kali. Ibumu menangis diam-diam di belakang. Mereka tak mengikatmu dengan rantai, tapi mereka mengancam jika kamu kabur, seluruh keluargamu akan dijadikan budak di tambang emas Nubia. Keluargamu boleh ikut ke Giza, tapi hanya sebagai jaminan. Malam itu, saat perahu membawamu menyusuri Nil yang gelap, kamu menatap bintang-bintang dan menyadari sepenuhnya tidak ada jalan keluar. Piramida ini adalah penjaramu yang abadi. Usia 25 tahun, kamu sudah berdiri di tengah gurun Giza yang tandus. Ribuan pekerja, bukan budak seperti yang diceritakan orang asing, tapi petani Mesir yang dipaksa kerja wajib. Mengangkat batu-batu raksasa seberat 2,5 ton dengan tali dan gelundung kayu. Kamu yang merancang setiap sudut, setiap ruang penguburan, setiap lorong rahasia.
Tanganmu penuh goresan pahat. Matamu lelah karena begadang menghitung di bawah cahaya lampu minyak yang berbau amis. Firaun datang setiap bulan, naik tanduk, menuntut perubahan. Lebih tinggi, bentaknya. Lebih sempurna. Cambuk pengawas tak pernah berhenti. Suatu hari, seorang mandor yang salah menghitung sudut dihukum cambuk sampai punggungnya terkelupas. Darahnya menetes ke pasir panas. Keluargamu tinggal di tenda kumuh dekat situs. Ayahmu sudah tua dan sakit. Ibumu tak berani bicara di depanmu lagi. Mereka adalah sandera hidupmu. Usia 32 tahun, piramida sudah setengah jadi. Kamu tidur hanya 3 jam sehari di dalam tenda arsitek yang mewah, tapi pengap. Bau cat kapur dan tinta papirus memenuhi hidungmu setiap malam. Usia 40 tahun, piramida hampir selesai. Tubuhmu sudah tidak lagi muda. Punggungmu bungkuk karena bertahun-tahun membungkuk di atas meja gambar. Mata kirimu kabur karena debu batu yang tak pernah hilang. Anakmu yang lahir di tenda pekerja kini berusia 10 tahun. Dan kamu melihat dia mulai belajar mengukur batu, seperti dulu kamu. Malam-malam, kamu duduk sendirian di puncak piramida yang gelap. Angin gurun dingin menusuk tulang. Dan kamu bertanya pada bintang-bintang, mengapa dewa-dewa diam saja? Upacara penutupan dilakukan di bawah cahaya matahari terbit yang menyilaukan. Firaun Khufu berdiri di puncak piramida yang megah. Dia memuji namanya sendiri di depan ribuan orang. Malam itu, saat pesta besar berlangsung, pengawal Firaun datang ke tendamu. Mereka tak membawa cambuk. Mereka hanya mengatakan dengan suara datar, "Firaun berterima kasih atas pengabdianmu. Mulai besok, kamu akan mengawasi proyek makam rahasianya di Lembah Raja." Saat kamu berjalan sendirian di antara bayangan piramida raksasa yang menjulang ke langit malam Mesir, kamu sadar bahwa batu-batu itu akan berdiri selama ribuan tahun, mengubur rahasia, penderitaan, dan namamu di dalamnya.